Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dede Saifullah dari kelas D32A Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Wahyu Hidayat SST MT. Saya akan mempresentasikan rencana bisnis yang berjudul Opak Singkong Mang Edet. Rasanya Masya Allah banget. Sebagai pendahuluan dan latar belakang, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, keadaan ekonomi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia membuat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pengangguran. Kita harus berusaha, kreatif, inovatif, dan berani mengambil suatu keputusan serta risiko untuk menciptakan lapangan pekerjaan, terutama untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita tidak harus bergantung pada orang lain untuk mendapatkan suatu pekerjaan, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Salah satu usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan berwirausaha. Dengan kita berwirausaha, kita bisa belajar mandiri dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk sesama yang membutuhkan. Sehingga secara tidak langsung kita bisa mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu. Selanjutnya, jenis bisnis yang dilakukan. Telah kita ketahui bahwa kekayaan alam Indonesia menyediakan berbagai macam sumber makanan yang mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Salah satunya adalah singkong, yang merupakan komoditas umbi-umbian. Singkong memiliki banyak manfaat, mengandung karbohidrat yang tinggi, dan bisa kita jadikan bahan untuk pembuatan tepung. Bisa diolah menjadi aneka macam makanan seperti getuk, singkong goreng, singkong rebus, dan opak. Yang melatar belakangi saya mengambil tema usaha pembuatan opak ini adalah karena ingin melestarikan dan mempopulerkan makanan khas daerah Sunda, yaitu opak, yang terbuat dari singkong, yang dapat dibeli dengan murah. Opak juga bertahan dalam jangka waktu yang lama, dalam kondisi mentah atau belum digoreng. Opak juga aman dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia, dan mudah untuk diolah, cocok untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Selanjutnya, alat dan bahan untuk pembuatan singkong. Yang pertama, di kolom pertama, yaitu biaya investasi. Biaya investasi merupakan biaya untuk peralatan membuat singkong yang dapat dipakai menahun. Yang pertama yaitu baskom besar dengan jumlahnya 1, harganya 10.000. Lalu lengser besi, jumlahnya 1, 25.000. Mangkok, jumlahnya 2, 5.000. Timbangan yang berharga 250.000. Langseng, 1, 150.000. Wajan, 1, 100.000. Spatula, 1, 50.000. Yang total harganya yaitu 590.000. Selanjutnya, yaitu biaya tetap per bulan atau biaya operasional yang ada di bawah. Yaitu penyusutan biaya dari investasi, yaitu 590.000 dibagi 24 bulan. 24.853. Selanjutnya untuk BBM dalam 1 bulan menghabiskan 50.000 dan tenaga kerja 1 bulan 100.000. Itu untuk bila saya membutuhkan tenaga kerja. Jadi totalnya itu 174.583. Yang selanjutnya, biaya variabel per hari atau biaya bahan-bahannya untuk satu kali produksi. Yang pertama, singkong dengan presentasi 100% dengan jumlahnya 5 kg seharga 17.500. Lalu tepung kanji 10% 500 gram seharga 5.000. Bawang putih 1 gumpal 2.000. Garam secukupnya 500 rupiah. Micin secukupnya 500 rupiah. Bubuk cabai secukupnya 3.000. Minyak goreng 1 kg 12.000. Plastik kemasan 1 pak 50.000. Dengan total adalah 90.500. Cash flow dan permodalan. Biaya tetap per harinya sama dengan total biaya tetap per bulan dibagi 25 hari. Satu bulannya saya hitung 25 hari. Sama dengan 174.583 dibagi 25. Sama dengan 6.983. Kapasitas produksi opak singkong per hari sebesar 5 kg. Maka biaya tetap satu kali produksi adalah Rp6.983. Setiap memproses 5 kg singkong diperoleh 100 bungkus yang dengan setiap kemasan 3 keping opak singkong. Selanjutnya, total biaya produksi sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. 90.500 ditambah 6.983 sama dengan 97.483 rupiah. Biaya produksi per bungkus sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah bungkusan, yaitu 97.483 dibagi 100 sama dengan 974,83 dibulatkan saja menjadi 1.000 rupiah. Labanya 50% sama dengan 0,5 dikali biaya produksi per bungkus sama dengan 0,5 dikali 1.000 sama dengan 500. Harga jual per bungkus sama dengan biaya produksi per bungkus ditambah laba 1.000 ditambah 500 jadi 1.500 untuk harga jual per bungkusnya. Penerimaan tiap proses sama dengan harga jual per bungkus dikali jumlah bungkusan, yaitu 1.500 dikali 100 sama dengan 150.000. Laba bersihnya penerimaan tiap proses dikurangi total biaya produksi sama dengan 150.000 dikurangi 97.483 sama dengan 52.500
Rp1.517. Revenue cost rasionya, jadi total penerimaan dibagi total biaya produksi. 150.000 dibagi 97.483 sama dengan 1,53. Artinya usaha ini RC per rationya lebih besar dari 1. Jadi usaha ini bagus. Untuk BEP volume produksi, yaitu total biaya produksi dibagi harga jual per bungkus, yaitu 97.483 dibagi 1.500 sama dengan 64,988 atau 65 bungkus. Artinya, untuk mencapai titik impas, maka opak yang harus terjual adalah 65 bungkus dengan harga per produk adalah 1.500. Selanjutnya, rencana pendapatan modal. Modal usaha adalah hal terpenting dalam melakukan suatu bisnis. Opak singkong ini memang tidak memerlukan modal yang terlalu besar, tetapi juga tidak bisa dibilang memerlukan modal yang relatif kecil. Sebagai usaha membangun suatu kualitas, modal awal demi terwujudnya suatu produksi yang maksimal sangat dapat mendukung keberlangsungan usaha. Untuk memenuhi modal usaha, saya memilih untuk melakukan peminjaman kepada orang tua saya. Jumlah modal yang saya butuhkan berupa peralatan produksi atau biaya investasinya, bahannya atau biaya variabel, dan biaya operasional atau biaya tetap per bulannya yang ada di atas, yaitu 590.000 ditambah 2.262.500 ditambah 150.000, yaitu 3.002.500. Itu merupakan modal awal untuk 1 bulan pertama. Selanjutnya, planning keuntungan, yaitu pendapatan sama dengan opak yang terjual dalam 1 bulan dikali harga jual, yaitu 2.500 dikali 1.500, 3.750.000. Total biaya produksi dalam 1 bulan, yaitu biaya variabel per hari dikali 25 dan ditambah dengan biaya tetap, yaitu 2.262.500 ditambah 150, yaitu 2.412.500. Dan sebagai keuntungan, yaitu pendapatan dikurangi total biaya produksi, yaitu 3.750.000 dikurangi 2.412.500, yaitu 1.337.500. Jadi, keuntungan yang diperoleh dengan menjual 2.500 bungkus opak dengan harga 1.500 per bungkus dalam 1 bulan adalah 1.337.500. Untuk sistem bagi hasilnya, untuk pembayaran hutang yang saya pinjam dari orang tua saya akan membayarnya dengan jumlah 500.000 dalam 1 bulan. Itu artinya, keuntungan yang saya peroleh dalam 1 bulan dipotong untuk membayar hutang tersebut. Dengan begitu, keuntungan yang saya dapatkan dalam 1 bulan akan dipotong sebesar 500.000 selama 6 bulan pertama. Dan keuntungan saya pun jadi berubah karena dikurangi 500.000. Jadi keuntungan yang dapat saya yang saya akan dapatkan selama pembayaran hutang adalah 837.500. Demikianlah proposal ini saya ajukan. Semoga dapat memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Wahyu Hidayat SST MT, serta mendapatkan sambutan yang positif dan dapat menjadi bahan pertimbangan serta dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Tiada lain harapan saya adalah bersama-sama bisa membangkitkan dunia usaha nasional Indonesia menjadi industri yang mandiri dan dapat memberi kontribusi baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Usaha yang ingin saya jalankan ini merupakan usaha kecil yang dalam pengerjaannya dilakukan oleh saya sendiri. Karena usaha ini dilakukan oleh sendiri, saya dapat memperkecil biaya karyawan dengan harapan akan memperoleh keuntungan dan akan diperluas pendiriannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak-banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.